Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara seiman seagama, sebangsa dan setanah air. Bertemu lagi dengan Al-Fakir Nailul Abror di channel YouTube Nailul Abror Official. Semoga kita semua selalu sehat, siha wa afiah, selalu berada dalam perlindungan Allah, pengawasan Allah, pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita hadiahkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Belajar mudzakarah kitab Ihya Ulumuddin di juz 1 halaman 220, yaitu di bagian lawazimul iftar fa'arbaatun wa amma lawazimul iftar fa'arbaatun. Ada 4 kewajiban ketika kita akan atau telah membatalkan puasa Ramadan, atau akan telah meninggalkan puasa Ramadan. Terserah 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ada 4 kewajiban. Kewajibannya apa? Ada qadha, ada kafarah. Bagi siapa qadha, kita sudah baca di video sebelumnya. Kafarah bagi siapa, kita sudah baca di video sebelumnya. Sekarang yang ketiga, yaitu imsaku baqiyatin nahar dan fidyah. Seperti apa uraiannya? Mari kita mudzakarah bersama. Ajukan kritik dan saran dari cara saya membaca, takut ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amatana bi asrari. Wa amma imsaku baqiyatin nahar fayajibu ala man asara bil fitri aw qasara fihi. Adapun kewajiban menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di sisa masa hari pelaksanaan ritual puasa wajib Ramadan, imsak ini wajib atas orang yang menutup dirinya untuk membatalkan puasanya atau dia lalai untuk melanjutkan puasanya, maka dia wajib menahan. Kalau tidak ada uzur syar'i, uzur alasan yang dianggap akurat, ideal menurut syariah, maka wajib menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, lanjutkan puasanya sampai ghurub, sampai azan maghrib. Wala yajibu 'alal haidi idza tahurat imsaku baqiyati nahariha. Bagi wanita haid, ketika di pertengahan hari dia suci, darahnya berhenti, tidak keluar lagi, meskipun dari semenjak datangnya fajar shadiq, semenjak ada isyarah imsak dari masjid, dari menara masjid, dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian di pertengahan harinya darahnya tidak keluar lagi, misalnya setelah zuhur dia suci, maka dia tidak berkewajiban untuk menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dia tidak berkewajiban untuk puasa, tidak. Batalkan tidak apa-apa, gak usah puasa, karena sucinya di pertengahan hari, bukan suci dari semenjak tadi malam sebelumnya. Wala 'alal musafiri idza qadama muftiran min safarin balagha marhalatain. Begitu juga orang yang berada dalam perjalanan, yang mana perjalanan yang ia tempuh sampai 2 marhalah, sampai pada ukuran jarak yang menyebabkan dia mendapatkan rukhsah, kemurahan untuk mengqashar sholat. Maka apabila jarak perjalanannya 2 marhalah,
dan di awal ia berangkat dia sudah membatalkan puasanya, maka di pertengahan jalan dia tidak wajib puasa, tidak wajib imsak, tidak puasa nggak apa-apa, nggak masalah, asal diqodho nanti di luar Ramadan diqodho, setelah lewat Ramadannya diqodho nanti. Wa yajibul imsak idza syahida bil hilali adlun wahidun yauma syakki. Dan kita wajib melaksanakan puasa di yaumus syak, di hari keraguan-raguan, di hari tanggal 30 Sya'ban, ketika ada satu orang adil jujur, dia mengaku menyaksikan hilal. Maka orang yang mendengarkan pernyataan dari kesaksian satu orang adil itu, dia wajib di tanggal 30 itu, meskipun masih belum ada keputusan itsbat dari pemerintah, wajib memulai puasa wajib. Wasaumu fis safar afdalu minal fitrih illa idza lam yatik. Nah, sekarang nih dalam perjalanan, sebetulnya berpuasa dalam perjalanan itu lebih utama daripada membatalkan puasa. Jadi yang lebih utama dalam perjalanan itu berpuasa. Illa idza lam yatik, kecuali ketika kita tidak mampu, fisiknya misalnya lemas, lunglai, sehingga menurut informasi pemeriksaan dari ahli medis, kalau puasa sampean dalam perjalanan, sampean akan negatif lah, bahaya, akan sakit, maka yang lebih utama tidak usah puasa. Kalau fisiknya masih fresh, masih sehat, maka yang lebih utama puasa dalam perjalanan. Wala yuftiru yawma yakhruju wa kana muqiman fi awwalihi wala yawma yaqdumu idza qadama sha'ima. Dan seyogyanya lebih baik berpuasa, seyogyanya, tidak usah membatalkan. Tapi kalau di sini redaksinya sepertinya seharusnya, ini bukan seyogyanya. Berpuasa, jangan dibatalkan puasa bagi musafir yang ketika ia keluar melakukan perjalanan, dia sudah ada niatan untuk mukim di awal perjalanannya, untuk mukim di tempat tujuan. Maka ia tidak usah membatalkan puasanya, puasa aja. Karena tujuan perjalanannya dia sudah diniati untuk iqamah, mukim, menjadi penduduk tetap di tempat tujuannya. Dan juga bagi orang yang berperjalanan, lanjutkan puasanya, tidak usah dibatalkan ketika di awal melakukan perjalanan dia sudah puasa, dia tidak meninggalkan puasanya. Maka di pertengahan lanjutkan saja, tidak usah dibatalkan. Tidak usah dibatalkan. Sekarang fidyah. Wa amal fidyah. Fidyah itu adalah membayar tebusan, tapi beda dengan kafarah. Wa amal fidyah, dan adapun fidyah, fatajibu al hamili wal murdi'i idza aftarata khaufan ala waladaihima. Bagi wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, ketika dia khawatir atas janinnya yang ada di perutnya itu, janin kehamilannya, atau bagi wanita yang menyusui ketika dia khawatir atas bayi yang disusui, kalau saya puasa nanti janin saya yang ada di perut berbahaya, kata medis, kata ahli. Kalau saya berpuasa nanti anak yang saya susui nanti akan berbahaya, akan sakit-sakitan, ASI-nya kurang bagus, menurut informasi ahli medis.
Ketika wanita yang hamil dan menyusui punya kekhawatiran seperti itu, maka dia boleh membatalkan puasanya, tidak usah puasa di hari itu, namun nanti berkewajiban membayar fidyah, membayar fidyah sekaligus qadha. Jadi nanti setelah Ramadannya lewat, dia qadha puasanya itu berapa hari, apa 1 hari 2 hari, plus qadha plus fidyah. Fidyahnya di mana? Gimana cara bayar fidyah? Likulli yaumin likulli yaumin muddu himtatin limiskinin wahidatin ma'al qadha'i. Jadi nanti setelah Ramadan sudah lewat, kalau dia punya hutang 2 hari tidak puasa karena menyusui, karena mengandung janin anak, maka dia kalau 2 hari hutangnya cari 2 orang miskin, 1 orang miskin kasih diberi gandum atau beras gak apa-apa 1 mud, gandum 1 mud atau beras 1 mud. 1 mud itu 7 on kepada 1 orang miskin. Kalau 2 hari ngasih lagi, cari orang miskin lagi, ngasih beras ataupun gandum 7 on. 7 on itu 1 mangkok, itu kurang lebih 1 mangkok. Tapi ma'al qadha'i plus qadha. Artinya puasa ganti puasanya dengan puasa qadha. Jadi qadha sekaligus fidyah bagi wanita hamil yang khawatir pada janinnya, atau wanita yang menyusui yang khawatir pada bayi yang disusui, takut negatif ketika dia melaksanakan ibadah puasa. Maka batalkan puasanya, tidak usah puasa. Nanti di luar Ramadan wajib qadha plus bayar fidyah, cari orang miskin. Wasyaikhul haram idza lam yasum tusuddiqu an kulli yaumin muddan. Begitu juga ada orang tua renta lansia. Menurut informasi dari ahli medis, dia dilihat dari fisiknya, dari psikologinya, dari fisiknya sudah tidak mampu lagi puasa, berbahaya kalau puasa. Maka dia tidak usah puasa, tidak masalah. Tapi nanti wajib membayar fidyah. Kalau hutang puasanya 1 hari, cari 1 orang miskin, sedekah, kasih beras atau gandum pada dia, bukan makanan, beras dan gandum kepada 1 orang miskin. Kalau 1 hari sebanyak beras gandumnya itu sebanyak 1 mud atau 7 on. Kalau nanti hutang puasanya 2 hari, cari lagi orang miskin, kasih beras atau gandum 7 on. Kalau 3 hari, cari lagi orang miskin. Tidak ada qadhanya di sini, hanya bayar fidyah saja, khusus asyaikhul haram, orang tua lansia yang menurut para ahli medis dia sudah tidak mampu lagi menjalankan ritual puasa. Kalau dilanjutkan berbahaya pada fisiknya maupun psikologinya juga. Fisiknya nanti akan penyakitnya tambah parah, tambah lemas, loyo, tambah kronis nanti. Ini demikian imsaku baqiyatin nahar dan fidyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ajukan kritik dan saran, benarnya dari Allah, kesalahan dari kebodohan saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.